Pernyataan Roky Gerung yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo berbuntut panjang setelah laporan pidana di kepolisian. Kini Roky Gerung menghadapi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penggugat meminta pengadilan menghukum Roky Gerung dengan larangan menjadi narasumber monolog maupun dialog di setiap acara. Kita akan membahasnya dengan advokat David Tobing sekaligus penggugat Roky Gerung dan pakar sosial politik UNJ Ubedillah Badrun. Selamat sore Bapak-Bapak. Saya langsung ke Pak David. Pak David, apa alasan Anda menggugat Roky Gerung secara perdata? Ya, jadi sebagai seorang advokat yang memiliki kewenangan ya seperti layaknya polisi, jaksa dan hakim, itu ada di Undang-Undang Advokat, bahwa advokat adalah penegak hukum, sehingga kewajiban advokat adalah memperjuangkan penegakan hukum. Itu yang menjadi dasar saya menggugat. Selain adalah saya sebagai warga negara Indonesia yang merasa juga turut terhina ketika presiden saya atau presiden atau kepala negara saya itu dihina. Itu yang menjadi legal standing saya mengajukan gugatan. Kenapa saya menggugat? Karena saya merasa bahwa apa yang dikatakan itu telah keluar dari konteks kritikan, tetapi itu adalah suatu perbuatan yang melanggar kepatutan, kesopanan, dan juga mengakibatkan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Oke, Pak David, apakah ini murni inisiatif Anda atau ada arahan dari pihak atau partai tertentu? Saya tidak berpartai, saya tidak ikut politik manapun, saya tidak pernah mencaci maki siapapun, ya. Saya berteman dengan semua, dengan Pak Anies, saya pernah berfoto dengan Pak Sandi, Pak Presiden, Pak Wapres, saya berteman dengan semua. Saya menggugat sudah sejak tahun 2000 sebagai advokat publik. Presiden, Ketua DPR, Ketua DPRD, Gubernur, bahkan Jokowi sewaktu Gubernur pertama di Indonesia saya gugat. Jadi sekali lagi saya tegaskan tidak ada kepentingan siapapun yang membackingi saya atau saya tidak disuruh oleh siapapun. Tapi murni ini adalah suatu gerakan moral yang saya harus lakukan untuk memberikan pendidikan hukum kepada Roky Gerung maupun kepada masyarakat. Oke, saya mau ke Bang Ubed ya. Bang Ubed, menurut Pak David Tobing, pernyataan Roky Gerung bentuk hinaan kepada Presiden Jokowi selaku kepala negara. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau dalam delik hukum itu kan kita memahami bahwa perkara yang terkait dengan orang yang tersinggung itu mestinya deliknya delik aduan kan. Jadi legal standingnya itu jelas itu. Kalau Pak David Tobing ini, saya nggak tahu bahwa beliau meyakini punya legal standing, argumen hukumnya lemah sebetulnya. Kemudian yang kedua, apalagi misalnya menuntut agar Roky Gerung tidak boleh berbicara di banyak tempat, itu tuntutannya nggak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan tuntutan untuk melarang orang berbicara di banyak forum itu juga melanggar jelas-jelas dari Konstitusi Undang-Undang 45 di pasal 28 itu. Jadi semua orang warga negara kita punya hak berbicara, berkumpul, menyampaikan pendapat, dan lain-lain. Jadi kalau sampai tuntutannya melarang orang berbicara di berbagai forum, itu nggak bakal mungkin dikabulkan, karena bertentangan dengan substansi dari Undang-Undang 45 itu. Baik, Pak David, ini Presiden Jokowi kan tidak merasa dirugikan ya. Jadi Anda kan sebenarnya tidak punya legal standing seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ubed. Dan Presiden Jokowi juga tidak melaporkan Roky Gerung secara pidana. Kemudian kenapa Anda mesti melaporkan? Kan Anda nggak punya legal standing di situ, Pak David. Jadi harus dibedakan antara laporan polisi yang mengandung delik umum dan delik aduan. Itu harus dibedakan. Saya itu mengajukan gugatan ke pengadilan secara perdata. Bukan laporan ke pengadilan atau gugatan ke polisi, tapi gugatan ke pengadilan secara perdata. Legal standing saya sebagai advokat dan warga negara, biarlah hakim yang menilai. Dari beberapa putusan Mahkamah Agung, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, advokat sebagai pengaju atau sebagai penggugat itu legal standingnya diakui. Mengenai tuntutan, ya ini kan tuntutan yang saya ajukan atau isi petitumnya karena memang dilihat dari dampak. Ketika dia berbicara
sesuatu yang melanggar kepatutan, melanggar ketertiban umum karena akhirnya mengakibatkan kerusuhan, walaupun dari hari pertama saja sudah banyak demo dan sebagainya, itu saya rasa pantas atau sepatut kalau saya minta dia dilarang. Karena apa? Kalau tidak dilarang, maka dia akan melakukan lagi perbuatannya dan juga kemungkinan followernya atau subscribernya ya itu akan meniru. Jadi pilih mana? Saya mengutip tulisan dari Mas Ubedillah ini bahwa mengenai adanya lonceng kematian moral. Ya. Jadi kalau saya menganggap ini udah lonceng kematian moral kalau orang sudah berbicara sembarangan, berbicara yang melanggar kepatutan. Apalagi di lain video dia mengatakan bahwa saya berhak memfitnah atau tidak memfitnah, itu hak saya untuk mengajukan perkataan seperti itu. Ya, ini seperti apa? Kalau nggak dihukum, orang kayak gini bisa merusak bangsa gitu. Jadi Pak David, ya. Harusnya kita juga mengontrol orang yang seperti ini. Oke, Pak David, dalam gugatan Anda, gugatan perdata Anda kan Anda meminta pengadilan menghukum Roky Gerung dengan larangan menjadi narasumber monolog maupun dialog di setiap acara. Kenapa Anda menuntut itu? Apakah kemudian itu tidak menimbulkan tafsiran nanti di publik bahwa ini adalah bagian dari membungkam Roky Gerung? Ya, sekarang gini, bahwa yang namanya hak asasi itu juga harus dilihat. Tadi Pak Ubedillah melihat pasal 3, tapi coba pasal 1-nya atau ayat 1-nya. Ya, itu wajib menjunjung tinggi hak asasi orang lain, dijaga. Jadi kalau ada orang sudah menghina, terus masih diberikan dalil bahwa kebebasan berpendapat, berkumpul, ya, mengumpulkan pendapat, ya itu nggak bisa, itu namanya pembenaran. Jadi yang harusnya yang seperti ini ya dihukum. Dalam hal ini saya ajukan ke pengadilan. Baik, Pak Ubed, apakah kemudian gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata ini Anda yang meminta agar pengadilan melarang Roky Gerung berbicara di forum-forum kemudian ataupun menjadi pembicara di forum-forum monolog begitu, ini bagian dari membungkam Roky Gerung, sebetulnya Anda melihatnya begitu, Pak Ubed? Iya, jadi itu kalau tuntutannya seperti itu tidak akan mungkin ada pengadilan yang bisa memutuskan hal itu, karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang 45. Ya, kemudian apalagi misalnya baik perkara pidana maupun perdata, posisi legal standing itu menjadi sangat penting. Dan di situ nggak memenuhi syarat Pak David Tobing ini sebagai orang yang bisa melaporkan Roky Gerung dalam perkara ini, karena areanya sebetulnya berbeda ini. Apa yang disampaikan oleh Roky Gerung itu adalah area perdebatan, area yang bisa diselesaikan dengan satu diskursus, satu diskusi, satu wacana. Dan Roky Gerung belum menimbulkan apa yang disebut dengan keonaran. Jadi tidak ada keonaran. Hari ini orang biasa saja kok, di jalanan juga biasa saja. Apa sih definisi keonaran itu? Itu kan tidak bisa sekarang disebut onar. Karena Pak David merasa bahwa Roky Gerung bikin onar itu. Enggak juga. Orang biasa bekerja biasa aja, sekarang jualan macam-macam biasa aja. Jadi tidak ada argumen yang kuat dari langkah Pak David Tobing itu untuk memperkarakan perdata Roky Gerung. Apalagi tuntutannya untuk meminta tidak boleh bicara. Itu sangat irasional di negara yang demokratis. Atau di negara yang memilih jalan memegang teguh hak-hak berbicara setiap orang. Kalau itu dilakukan oleh seorang Pak David Tobing di situ seperti punya satu niatan untuk membungkam kebebasan berbicara. Itu kan berbahaya. Roky Gerung yang disangkut pautkan dengan Roky Gerung yang mungkin merasa tersinggung, siapa itu? Tidak ada yang melaporkan kok di perkara pidananya yang sebagai orang yang punya legal standing ya. Kalau relawan kan tidak punya juga legal standingnya dan seterusnya. Kita tunggu. Jadi posisi hukumnya itu nggak ada kepentingan hukum pada David Tobing main di sini, nggak ada kepentingan hukumnya. Kalau merasa dirinya sebagai advokat, kan harusnya pada kepentingan hukum. Dan kepentingan hukum di situ ada kepentingan publik kan? Apa? Kalau pakai definisi keonaran, nggak onar kok masalah kita. Kita harus nggak onar. Kemudian juga tuntutannya aneh gitu. Maka membungkam seseorang untuk membungkam secara hak-hak berbicaranya itu irasional. Seorang advokat mesti paham kan tentang bagaimana hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Baik.
Bapak-bapak Saya kira di situ. Bapak-bapak waktu kita sudah habis ya. Kita nanti tunggu bagaimana sikap dari Pengadilan Tinggi Jakarta begitu ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan begitu ya. Kita tunggu nanti bagaimana, apakah akan menerima gugatan perdata ini yang dilayangkan oleh advokat David Tobing kepada Rocky Gerung setelah buntut pernyataan yang diduga menghina Presiden Jokowi. Kita tunggu nanti bersama. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Ya, sama-sama.